Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lia Gustina dari semester 1 MIA SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi mengenai kelangkaan. Simak penjelasannya berikut ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kelangkaan itu sendiri. Kelangkaan adalah kondisi di mana ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Misalnya, dalam sebulan masyarakat membutuhkan gas LPG sebanyak 10 ton. Sedangkan yang tersedia hanya 8 ton, jadi kekurangan sebanyak 2 ton. Nah, pada saat kekurangan ini terjadilah kelangkaan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai faktor-faktor dari kelangkaan. Faktor-faktor kelangkaan ada 5 faktor. Nah, pada video kali ini saya akan menyebutkan kelimanya dan menjelaskannya. Simak penjelasannya berikut ya. Penyebab kelangkaan yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Kenapa sih perbedaan letak geografis ini termasuk ke dalam penyebab kelangkaan? Karena tentunya dengan perbedaannya letak geografis ini, sumber daya yang dihasilkan di daerah tersebut akan berbeda-beda pula. Jadi, setiap daerah akan merasakan kelangkaan yang berbeda-beda sumber dayanya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Lebih cepatnya pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan cepatnya proses produksi akan mengakibatkan kelangkaan juga. Hal ini dikarenakan jika, misalnya, dalam suatu daerah, proses pertambahan penduduknya lebih cepat dibandingkan proses produksinya, maka sumber daya yang dibutuhkan di dalam daerah tersebut akan lebih banyak, sedangkan proses produksinya lambat, jadi akan terjadi kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang selanjutnya adalah kemampuan produksi. Seperti yang kita tahu bahwa faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama, faktor tenaga kerja, yang kedua, faktor sumber daya alam, yang ketiga, faktor modal, dan yang keempat, faktor kewirausahaan. Faktor-faktor ini tidak akan sama yang kita punya dengan orang lain. Jadi misalnya, ketika kita punya faktor kewirausahaan, kita bisa mengembangkan usaha bisnis, sedangkan orang lain tidak, tapi mereka bisa menghasilkan suatu barang yang mereka produksi sendiri. Jadi hal ini dapat menyebabkan kelangkaan karena pasti ada satu kebutuhan yang tidak dapat kita penuhi. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi sangat pesat, sedangkan di negara berkembang, perkembangan teknologi lebih rendah daripada perkembangan teknologi di negara maju. Jadi, semakin rendah perkembangan teknologi, maka akan semakin sedikit kebutuhan yang dapat dipenuhi. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir adalah bencana alam. Dengan adanya bencana alam akan menghasilkan sumber daya alam yang lebih rendah. Jadi akan mengganggu manusia dalam memenuhi kebutuhannya karena sumber dayanya rendah. Jadi bencana alam dapat menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan hidupnya secara alamiah dalam mencapai kesejahteraan. Kita akan membahas kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau yang kerap kita sebut sebagai kebutuhan utama adalah kebutuhan yang harus terpenuhi karena merupakan syarat manusia untuk melangsungkan hidupnya. Di antaranya, kebutuhan primer adalah yang pertama makanan, yang kedua baju atau pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, melalui benda yang berwujud dan dapat dilihat dan dapat dirasakan. Yang kedua, melalui jasa yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang baru boleh terpenuhi ketika kebutuhan primer tadi sudah terpenuhi. Contohnya seperti tas, sepatu, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang dimana khusus untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya seperti mobil, perhiasan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Contohnya seperti ketika kalian lapar atau ketika kalian haus, pasti kalian harus minum pada saat itu juga. Selanjutnya ada kebutuhan akan datang.
Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak akan berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Yang ketiga, ada kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga adalah kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu secara tiba-tiba. Misalnya nih, orang kecelakaan, maka ia akan harus segera dibawa ke rumah sakit pada saat itu juga. Dan yang terakhir, ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak ada batas waktu dalam pemenuhannya. Contohnya, kita belajar. Selanjutnya, saya akan membahas kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang dimaksud dari kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dapat dirasakan oleh fisik dan jasmani seseorang. Contohnya seperti berolahraga. Selanjutnya adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang tidak tampak secara nyata namun dapat dirasakan oleh batin. Contohnya perasaan bahagia. Selanjutnya saya akan membahas kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Yang dimaksud dengan kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dimana ketika terpenuhi, maka akan merasakan kepuasan terhadap diri sendiri. Misalnya seorang pelajar yang dapat membeli buku, dapat membeli seragam, dapat membeli tas, dan dapat membeli sepatu. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang bermanfaat dan dapat berdampak bagi orang banyak. Nah, sekarang saya akan membahas benda-benda pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada benda menurut cara mendapatkannya. Ada benda ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan benda ekonomi itu? Benda ekonomi adalah benda yang dimana jumlahnya lebih sedikit daripada kebutuhan manusia. Jadi butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Misalnya nih, ketika kita ingin membeli beras, membeli komputer, ingin membeli baju. Selanjutnya ada benda bebas atau benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah. Sehingga ketika kita ingin mendapatkannya, kita tidak butuh pengorbanan ataupun biaya sekalipun. Contohnya seperti cahaya matahari dan udara. Selanjutnya ada benda ilit. Apa sih yang dimaksud dengan benda ilit ini? Benda ilit adalah benda yang jumlahnya sangat melimpah sehingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya menggunakan tampungan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak, maka halaman rumah kita kemungkinan akan banjir. Selanjutnya, saya akan membahas benda menurut tujuan kegunaannya. Yang pertama ada benda konsumsi. Apa yang dimaksud dengan benda konsumsi ini? Benda konsumsi adalah benda yang ketika kita ingin menggunakannya tidak harus melalui proses produksi. Jadi kita bisa dapat langsung menggunakannya. Benda konsumsi juga biasa disebut benda siap pakai, seperti ketika kita membeli pakaian, tas, sepatu, dan buku. Sedangkan ada yang kedua yaitu benda produksi. Benda produksi adalah benda yang bisa menghasilkan benda lain, contohnya seperti mesin. Selanjutnya ada benda menurut proses pembuatannya. Yang pertama ada benda mentah. Benda mentah adalah benda yang sama sekali belum melalui proses produksi. Jadi benda mentah ini masih dalam bentuk yang sebenarnya. Contohnya seperti minyak bumi dan rotan dan lain-lainnya juga. Sedangkan yang kedua ada benda setengah jadi. Benda setengah jadi adalah benda yang sudah melalui proses produksi tapi belum bisa dikonsumsi oleh manusia. Contohnya seperti benang yang sudah diolah menjadi kain. Dan yang ketiga adalah benda siap pakai atau benda yang sudah bisa dikonsumsi oleh manusia atau bisa digunakan oleh manusia. Contohnya seperti piring, selimut, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas benda menurut hubungannya dengan benda lain. Yang pertama ada benda komplementer. Apa sih yang dimaksud dengan benda komplementer ini? Benda komplementer adalah benda yang hanya bisa digunakan ketika digabungkan dengan dua benda. Jadi misalnya seperti motor dan ban. Tidak mungkin motor bisa digunakan tanpa ban dan tidak mungkin juga ban bisa digunakan tanpa motor. Selanjutnya ada benda substitusi. Benda substitusi ini adalah benda yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Selanjutnya ada benda menurut segi jaminannya. Yang pertama ada benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah tempatkan dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Contohnya seperti radio dan televisi. Yang kedua adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah tempatkan dan bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya seperti lahan dan gedung atau rumah. Baik teman-teman,
Sekarang kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan diantaranya yang pertama ada umur, yang kedua ada adat istiadat, yang ketiga ada pekerjaan, yang keempat status ekonomi, kondisi alam, agama, pendidikan, jenis kelamin, tingkat penghasilan, hingga keselera atau kegemaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan ada 4. Yang pertama yaitu kegunaan bentuk. Adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya adalah papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. Yang kedua adalah kegunaan tempat. Kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya seperti pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Selanjutnya ada kegunaan waktu, yang dimana kegunaan waktu adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Selanjutnya ada kegunaan milik atau ownership utility adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Demikianlah kegunaan alat pemenuhan kebutuhan yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai kelangkaan, mengenai kebutuhan, dan hal-hal yang sudah saya bahas pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.